Dihina keluarga suamiku karena selalu memakai daster di rumah. Mereka tidak tahu kalau aku ini pengusaha online ternama. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, di sebuah rumah sederhana namun terasa hangat di sebuah gang kecil di pinggiran kota, rutinitas Lia dimulai seperti hari-hari biasanya. Ayam berkokok bersahutan, menandakan fajar telah sempurna menyingsing. Dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan Erwin yang masih terlelap di sampingnya, Lia turun dari ranjang. Lantai keramik terasa dingin di telapak kakinya saat ia melangkah menuju dapur. Daster batik berwarna sogan, dengan motif parang yang sudah agak memudar di beberapa bagian, menjadi pakaian andalannya setiap kali berada di rumah. Bukan karena ia tidak punya pakaian lain, lemari di kamarnya bahkan cukup penuh dengan berbagai model blus, gaun, dan celana panjang yang sesekali ia kenakan saat bepergian. Namun, bagi Lia, daster adalah simbol kenyamanan dan kebebasan. Pakaian yang tidak membatasi geraknya saat ia berkutat dengan pekerjaan rumah atau ide-ide kreatif yang selalu memenuhi benaknya. Aroma kopi robusta yang baru digiling segera memenuhi udara dapur. Lia dengan cekatan menyiapkan sarapan sederhana namun penuh cinta. Nasi goreng kampung dengan taburan bawang goreng renyah dan telur mata sapi setengah matang kesukaan Erwin. Sambil menunggu nasi goreng matang, matanya sesekali melirik ke arah meja makan yang sudah dipenuhi berbagai macam peralatan kerajinan tangan. Gulungan benang warna-warni, gunting kain, manik-manik, dan beberapa prototipe tas anyaman yang sedang dikembangkannya tertata rapi di atas meja. Di balik kesederhanaan penampilannya dan rutinitas paginya yang tampak biasa, tersimpan sebuah rahasia besar. Lia adalah otak dan tangan di balik Lia S Craft, sebuah toko online kerajinan tangan yang namanya mulai dikenal luas di kalangan pecinta produk unik dan etnik. Dimulai dari hobi iseng mengisi waktu luang, bisnis Lia kini telah berkembang pesat, menghasilkan pundi-pundi rupiah yang jumlahnya mungkin tak pernah terbayangkan oleh keluarga suaminya. Erwin, suaminya, seorang pria kalem dan penyayang yang bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah bank swasta, adalah satu-satunya orang di keluarga besarnya yang mengetahui rahasia ini. Mereka sepakat untuk merahasiakannya dari ibu dan kedua kakak Erwin, Risa dan Bram. Bukan karena malu, melainkan karena mereka berdua memiliki pandangan yang cukup berbeda tentang kesuksesan dan peran seorang wanita. Risa, kakak perempuan Erwin yang bekerja sebagai seorang guru, selalu menekankan pentingnya penampilan dan status sosial. Baginya, seorang istri pegawai bank seharusnya juga menjaga citra diri dengan berpenampilan modis dan aktif dalam kegiatan sosialita. Sementara Bram, kakak laki-laki Erwin yang berprofesi sebagai seorang pengusaha properti, lebih materialistis dan seringkali meremehkan pekerjaan yang dianggapnya tidak menghasilkan banyak uang atau tidak memiliki jabatan yang mentereng. Lia sendiri sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Ia nyaman dengan kehidupannya, bahagia dengan Erwin, dan menikmati setiap proses dalam mengembangkan bisnisnya. Namun, setiap kali mereka berkunjung ke rumah ibunya Erwin, cibiran halus namun menusuk dari Risa dan Bram tentang penampilannya yang selalu memakai daster di rumah, selalu berhasil mengusik ketenangannya. Lia ini ya, di rumah dasteran terus. Erwin gak bosan apa ya lihatnya, celetuk Risa suatu kali saat acara makan malam keluarga. Lia hanya bisa tersenyum getir dan menundukkan kepalanya. Erwin selalu berusaha membela, mengatakan bahwa kenyamanan Lia adalah yang utama, namun tetap saja, tatapan merendahkan dari kedua kakaknya terasa begitu nyata. Bram bahkan pernah bergurau dengan nada mengejek. "Kamu ini kerjanya apa sih, Lia? Di rumah? Jangan-jangan cuma tidur-tiduran saja ya? Pantas saja dasteran terus." Padahal, saat itu, Lia baru saja menyelesaikan negosiasi dengan seorang pemasok bahan baku dari Bali dan sedang membalas puluhan chat dari pelanggan setianya. Lia menghela napas pelan sambil menata nasi goreng di atas piring. Ia mencintai Erwin dan berusaha untuk menghormati keluarganya. Namun, terkadang, ia merasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia adalah seorang pengusaha sukses dengan tim kecil yang solid dan pelanggan setia di berbagai kota. Di sisi lain, di mata keluarga suaminya,
Ia hanyalah seorang istri yang kerjanya hanya berkutat di rumah dengan daster kumalnya. Ia berharap suatu hari nanti, mereka bisa melihatnya lebih dari sekadar penampilannya. Ia ingin mereka menghargai dirinya atas apa yang ia kerjakan dan apa yang telah ia capai. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk menyimpan rahasianya dan terus fokus mengembangkan bisnisnya dari balik kenyamanan daster kebanggaannya. Aroma kopi yang semakin kuat membuyarkan lamunannya. Erwin pasti sebentar lagi bangun. Ia harus segera menyelesaikan sarapan ini. Hari ini, ada banyak pesanan yang harus ia kirim. Di balik kesederhanaan paginya, sebuah kerajaan bisnis online sedang menanti untuk dijalankan. Hari Minggu menjelang siang, dan mobil Erwin perlahan memasuki gerbang sebuah komplek perumahan yang tertata rapi dengan rumah-rumah besar bergaya modern. Komplek ini jelas berbeda atmosfernya dengan gang sempit dan rumah-rumah sederhana tempat tinggal Lia dan Erwin. Setiap kali berkunjung ke rumah ibu mertua, Lia selalu merasakan adanya jurang perbedaan status sosial yang tak terucapkan, namun terasa begitu nyata. Lia sudah mempersiapkan diri sejak pagi. Ia memilih blus berwarna dusty pink dengan detail renda sederhana di bagian kerah dan manset, dipadukan dengan celana bahan berwarna krem. Ia bahkan memoleskan sedikit riasan tipis di wajahnya, berusaha terlihat lebih pantas di mata keluarga Erwin. Erwin, di sampingnya, menggenggam tangannya lembut, seolah mengerti kegelisahan yang selalu melanda Lia menjelang kunjungan ini. "Sudah siap, sayang?" tanya Erwin dengan nada lembut. Lia mengangguk kecil, mencoba menyunggingkan senyum meskipun hatinya sedikit mencelos. Ibu mertua, seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan mengenakan gaun rumahan berbahan sutra, menyambut mereka di teras dengan senyum yang tampak tulus. "Anak-anakku sudah datang. Lia, kamu terlihat segar hari ini." Pujian dari ibu mertua selalu menjadi oase kecil di tengah gurun ketidaknyamanan yang sering ia rasakan. Lia membalas senyum ibu mertua dan mencium tangannya dengan hormat. "Terima kasih, Ibu. Ini ada sedikit kue kering buatan Lia. Ibu suka kan?" Ia menyerahkan kotak kue yang dihias sederhana namun berisi kue-kue kering dengan aroma menggoda. Risa, kakak perempuan Erwin yang selalu berpenampilan modis dan perfeksionis, duduk di sofa ruang tamu yang mewah dengan sebuah majalah lifestyle terbuka di pangkuannya. Ia hanya mendongak sekilas saat Lia dan Erwin masuk, lalu kembali memfokuskan diri pada bacaannya. Sikap dingin Risa ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Lia. Erwin menyapa kakaknya dengan ramah. "Hai, Mbak, lagi baca apa?" "Biasa, mencari inspirasi," jawab Risa singkat tanpa mengalihkan pandangannya. Bram, kakak laki-laki Erwin yang berprofesi sebagai pengusaha properti yang sukses, belum terlihat. Suara langkah kaki dari lantai atas menandakan kehadirannya sebentar lagi. Benar saja, tak lama kemudian, Bram menuruni tangga dengan kaos polo berwarna cerah dan celana pendek, namun jam tangan Rolex di pergelangan tangannya tetap mencuri perhatian. "Selamat siang, Ibu, Win," sapa Bram sambil mencium pipi ibunya dan menepuk bahu Erwin. Matanya kemudian tertuju pada Lia, dan senyum sinis yang selalu membuat Lia merasa kecil hati kembali muncul. "Wah, Lia, penampilanmu hari ini lumayan. Sudah mulai belajar dandan ya?" Lia berusaha tidak terpancing. Ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang. "Hanya ingin terlihat rapi saja, Mas Bram." Rapi sih rapi, tapi tetap saja jauh berbeda dengan ibu-ibu sosialita teman-teman Risa. Mereka itu kalau kumpul, tasnya saja harganya bisa buat beli motormu. "Win," timpal Risa tanpa melihat ke arah Lia, namun kalimatnya jelas ditujukan padanya. Erwin mengerutkan kening. "Kenapa kalian selalu membanding-bandingkan Lia dengan orang lain? Dia istriku, dan aku menerima dia apa adanya." "Menerima sih menerima, tapi sebagai suaminya, kamu juga harusnya mendidik dia untuk lebih memperhatikan penampilan. Ini kan demi citra keluarga juga," sahut Bram, kali ini dengan nada yang lebih menggurui. "Kamu itu kerja di bank, Win. Masa istrimu penampilannya, ya begitulah." Hati Lia terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Kata-kata Bram begitu merendahkan dan tidak menghargai dirinya. Ia melirik ke arah ibu mertua, berharap ada pembelaan atau setidaknya teguran untuk kedua anaknya. Namun, ibu mertua hanya duduk diam, sesekali melirik ke arah Lia dengan ekspresi yang sulit dibaca.
Maaf, Mas Bram, Mbak Risa. Lia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, meskipun suaranya sedikit bergetar. Saya mungkin tidak memenuhi standar kalian tentang seorang istri ideal. Tapi saya berusaha menjadi yang terbaik untuk Erwin. Dan soal penampilan, saya berpakaian sesuai dengan apa yang membuat saya nyaman. Nyaman sih nyaman. Tapi apa kamu gak pernah berpikir bagaimana perasaan Erwin kalau teman-temannya lihat istrinya begini? Pasti dia malu. Risa menimpali dengan nada sinis. Coba deh, Lia, sekali-kali ikut aku ke butik. Biar aku pilihkan baju yang lebih layak untuk kamu pakai. Tawaran Risa terdengar seperti penghinaan terselubung. Lia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia ingin sekali membela diri, mengatakan tentang bisnisnya yang sukses, tentang kemandiriannya. Namun, ia selalu berusaha menahan diri demi menjaga hubungan baik dengan keluarga Erwin, meskipun ia merasa usahanya selalu sia-sia. Erwin melihat perubahan ekspresi di wajah Lia. Ia menggenggam tangannya semakin erat, memberikan dukungan tanpa kata. Sudahlah, Mbak, Mas Bram. Jangan membahas hal ini lagi. Kami datang ke sini untuk menjenguk ibu, bukan untuk mendengar komentar tentang penampilan istri saya. Suasana di ruang tamu terasa semakin tegang dan tidak nyaman. Ibu mertua akhirnya mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan minuman dan makanan ringan. Namun, kehangatan yang diharapkan dari sebuah pertemuan keluarga terasa jauh. Lia merasa semakin terasing dan tidak dihargai. Ia merindukan rumahnya yang sederhana, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa dihakimi. Pertemuan ini sekali lagi menjadi pengingat yang menyakitkan tentang perbedaan pandangan dan perlakuan yang harus ia terima hanya karena penampilannya. Luka kecil di hatinya semakin menganga. Setelah acara makan siang di rumah ibu mertua yang terasa seperti medan pertempuran pasif-agresif, Lia merasa dirinya seperti bunga yang layu kekurangan air. Sindiran-sindiran Risa dan Bram, meskipun dibungkus dengan nada perhatian, selalu berhasil merobek lapisan kepercayaan dirinya. Ia pamit dengan alasan harus memeriksa pesan penting dari klien, sebuah dalih yang sebenarnya ia gunakan untuk melarikan diri sejenak dari atmosfer keluarga yang membuatnya sesak. Ia menemukan sedikit ketenangan di teras belakang rumah ibu mertua. Duduk di sebuah kursi rotan yang menghadap ke taman yang tertata apik, Lia mengeluarkan ponselnya. Cahaya layar menyilaukan matanya sejenak sebelum ia membuka aplikasi Lia S Craft. Seketika, ia disambut oleh lautan notifikasi, deretan pesanan baru dengan detail alamat dan pilihan warna, pertanyaan antusias dari calon pelanggan tentang ketersediaan produk terbaru, dan beberapa pesan penuh terima kasih dari pembeli yang telah menerima paketnya dengan puas. Sebuah senyum kecil dan tulus akhirnya terukir di wajah Lia. Di dunia digital ini, ia adalah ratunya. Ia dihargai bukan karena merek pakaian yang dikenakannya, melainkan karena keindahan setiap jahitan, keunikan setiap desain, dan kualitas bahan yang ia pilih dengan cermat. Di sini, di balik layar ponselnya, ia adalah seorang profesional yang dihormati, seorang inovator yang karyanya dinanti-nantikan. Hari itu, sebuah pesan khusus dari seorang arsitek interior ternama di Surabaya membuatnya bersemangat. Sang arsitek tertarik dengan koleksi macrame dinding Lia yang sedang naik daun. Mereka telah bertukar beberapa mood board dan sketsa, dan Lia merasa bangga karena karyanya akan menghiasi proyek desain interior kelas atas. Selain itu, puluhan pesanan rutin dari pelanggan setianya terus berdatangan, membuktikan bahwa Lia S Craft telah memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta kerajinan tangan. Erwin menghampirinya beberapa menit kemudian, raut wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Semua baik-baik saja, sayang? Kamu terlihat tegang tadi. Lia mendongak dan tersenyum meyakinkan. Iya, Mas. Hanya ada beberapa detail pesanan yang perlu aku konfirmasi. Jangan khawatir. Erwin mengangguk, meskipun Lia tahu ia pasti merasakan ketidaknyamanan yang sama setiap kali berada di tengah keluarganya. Ia tahu betul betapa Lia mencintai bisnisnya, sebuah dunia yang sengaja mereka rahasiakan dari Risa dan Bram. Namun, semakin lama rahasia ini dipendam, semakin berat pula rasanya. Lia merasa ada jurang pemisah yang tak kasat mata antara dirinya dan keluarga Erwin. Ia ingin sekali berbagi kebahagiaan atas setiap pencapaian bisnisnya, setiap ulasan positif dari pelanggan, setiap kolaborasi yang sukses.
Tetapi, bayangan tatapan merendahkan dan komentar sinis dari Risa dan Bram selalu menghantuinya. Ia takut, jika mereka tahu tentang kesuksesannya, mereka justru akan mencari-cari alasan lain untuk meremehkannya, mungkin dengan mengatakan ia terlalu fokus pada bisnis dan melupakan kewajiban sebagai istri. Di sisi lain, hinaan demi hinaan tentang Duster dan penampilannya mulai menggerogoti rasa percaya dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia memang harus mengubah dirinya secara drastis hanya untuk mendapatkan penerimaan dari keluarga suaminya? Apakah kenyamanan dan kepraktisan Duster yang menemaninya bekerja setiap hari adalah sebuah kesalahan besar? Pikiran-pikiran itu seperti benang kusut yang sulit ia urai. Malam harinya, setelah kembali ke rumah mereka yang terasa jauh lebih hangat dan nyaman, Lia duduk di ruang kerjanya. Cahaya lampu belajar menerangi meja yang dipenuhi dengan peralatan kerajinan. Di tangannya, ia memegang sebuah dompet rajut setengah jadi, merasakan tekstur benang yang lembut di jemarinya. Karya-karya inilah yang memberinya semangat, tujuan, dan rasa memiliki. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Di layar tertera nama Maya, sahabat sekaligus salah satu pelanggan setia dan influencer yang sering mempromosikan produk Lia S. Craft. Lia mengangkat panggilan video itu. "Hai, Lia. Mukamu kok murung begitu? Habis perang lagi di rumah mertua?" Sapa Maya dengan nada prihatin namun penuh perhatian. Lia menghela napas panjang dan menumpahkan semua unek-uneknya. Ia bercerita tentang sindiran-sindiran pedas Risa dan Bram, tentang perasaannya yang selalu diremehkan hanya karena penampilannya yang sederhana di rumah. Ia mengungkapkan betapa lelahnya ia harus terus-menerus merasa tidak cukup di mata keluarga suaminya. Maya mendengarkan dengan penuh empati, sesekali menyahut dengan kata-kata penyemangat. Ketika Lia selesai meluapkan perasaannya, Maya menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Lia sayang, dengarkan aku. Kamu jangan pernah merasa rendah diri karena omongan orang-orang seperti mereka. Mereka itu buta. Mereka tidak bisa melihat betapa hebatnya kamu sebenarnya. Kamu itu wanita mandiri, kreatif, dan pengusaha sukses. Justru mereka yang seharusnya malu karena menilai orang hanya dari bungkusnya saja." Kata-kata Maya bagaikan air sejuk yang menyegarkan jiwanya yang kering. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Maya kemudian melanjutkan dengan sebuah ide brilian yang belum pernah terlintas di benak Lia. "Lia, bagaimana kalau kamu tunjukkan saja pada mereka siapa kamu sebenarnya? Bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk membuka mata mereka. Biar mereka tahu bahwa wanita berdaster di rumah ini adalah seorang owner yang karyanya dihargai banyak orang. Buktikan pada mereka bahwa kesuksesan tidak selalu berbanding lurus dengan penampilan mewah." Lia terdiam, pikirannya berkecamuk. Ide Maya terdengar berani, bahkan sedikit radikal. Mengungkapkan rahasianya berarti siap menghadapi segala kemungkinan reaksi dari keluarga Erwin. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sudah mencapai titik jenuh untuk terus-menerus diremehkan dan dipandang sebelah mata. Mungkin, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa di balik kesederhanaan penampilannya, tersembunyi seorang wanita dengan visi besar dan pencapaian yang membanggakan. Bisikan keberanian dari sahabatnya mulai menumbuhkan tekad dalam dirinya. Malam itu, keheningan kamar tidur mereka hanya dipecah oleh dengkuran halus Erwin yang sudah terlelap di sampingnya. Namun, mata Lia tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang remang-remang diterangi cahaya bulan. Percakapan dengan Maya sore tadi terus berputar di benaknya, seperti kaset rusak yang mengulang-ulang bagian pentingnya. Ide untuk akhirnya membuka tabir rahasia tentang Lia S. Craft terasa semakin mendesak, bukan lagi hanya sekadar angan-angan. Lia perlahan bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak mengganggu tidur Erwin. Ia melangkah menuju ruang kerjanya yang sederhana namun penuh dengan jejak kreativitasnya. Di atas meja kayu pinus, laptopnya menyala redup, menampilkan halaman depan website Lia S. Craft dengan desain minimalis namun elegan. Foto-foto produknya terpampang rapi, menampilkan keindahan rajutan tas etnik, keunikan hiasan dinding macrame, dan detail sulaman pada taplak meja yang semuanya dikerjakan dengan cinta dan ketelitian. Ia mengklik beberapa testimoni pelanggan yang masuk hari ini. Kata-kata pujian tentang kualitas produk, pelayanan yang ramah, dan desain yang unik membuatnya kembali merasakan kehangatan dan kebanggaan.
Inilah dunianya, kerajaan kecil yang ia bangun dengan kedua tangannya, dari nol. Di dunia ini, ia adalah seorang pemimpin, seorang inovator, seorang yang dihargai atas karyanya, bukan atas merek pakaian atau status sosial suaminya. Sebuah rencana mulai merayap dalam benaknya, seperti sulur tanaman yang mencari pegangan. Ia tidak ingin mengungkapkan semuanya dengan cara yang bombastis atau terkesan pamer kekayaan. Tujuannya lebih dalam dari itu. Ia ingin keluarganya melihatnya sebagai seorang individu yang memiliki identitas dan pencapaiannya sendiri. Sebuah eksistensi yang tidak hanya terikat pada perannya sebagai istri Erwin. Ia ingin mereka menghargai kerja kerasnya, dedikasinya, dan pasionnya dalam mengembangkan Lia S. Craft. Lia memikirkan momen yang paling tepat untuk pengungkapan ini. Pertemuan keluarga rutin di akhir pekan terasa terlalu kasual dan berpotensi untuk diabaikan atau bahkan dijadikan bahan sindiran lebih lanjut. Ia membutuhkan sebuah kesempatan di mana perhatian semua orang akan terfokus, di mana ia memiliki ruang untuk bercerita dan menunjukkan bukti nyata dari kesuksesannya. Ulang tahun ibu mertua yang akan jatuh beberapa minggu ke depan tiba-tiba muncul sebagai kandidat yang kuat. Biasanya, seluruh keluarga akan berkumpul untuk merayakan. Suasana perayaan bisa menjadi latar yang lebih positif untuk menyampaikan kabar baik ini. Ia membayangkan bisa memberikan hadiah yang istimewa, sesuatu yang berkaitan langsung dengan Lia S. Craft, yang akan membuka mata mereka. Namun, rasa gugup dan khawatir masih menggelayuti hatinya. Bagaimana jika reaksinya justru sebaliknya? Bagaimana jika mereka menuduhnya berbohong selama ini? Atau bahkan meremehkan bisnisnya sebagai sekadar hobi rumahan yang kebetulan laku? Ketakutan akan penolakan dan penghakiman masih menjadi momok yang menakutkan. Lia teringat akan sosok Erwin. Suaminya itu selalu menjadi jangkar dalam hidupnya, selalu memberikan dukungan tanpa syarat, dan tidak pernah sekalipun meragukan kemampuannya. Ia tahu, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia membutuhkan persetujuan dan dukungan Erwin. Mungkin, Erwin juga memiliki ide-ide yang bisa memperkuat rencananya. Pagi harinya, saat aroma kopi memenuhi dapur dan Erwin sedang menikmati sarapan sambil membaca koran, Lia memberanikan diri untuk memulai percakapan yang penting ini. "Mas," panggil Lia dengan suara yang sedikit lebih lirih dari biasanya. Erwin menurunkan korannya dan menatap mata Lia dengan penuh perhatian, seolah bisa merasakan gejolak dalam hatinya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat kurang tidur." Lia menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku rasa sudah saatnya mereka tahu semuanya, Mas." Erwin mengerutkan kening, alisnya terangkat tanda bingung. "Tahu tentang apa, Lia?" "Tentang Lia S. Craft. Tentang bisnisku yang sebenarnya," jawab Lia dengan nada yang kini terdengar lebih mantap, meskipun masih ada sedikit getaran di dalamnya. Erwin terdiam sejenak, meletakkan korannya di meja. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Lia dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. "Kamu yakin dengan ini, sayang? Kamu tahu betul bagaimana pandangan dan perlakuan mereka selama ini." "Aku tahu, Mas. Tapi aku sudah lelah. Lelah terus-menerus merasa kecil dan diremehkan hanya karena penampilanku di rumah. Aku ingin mereka melihatku sebagai seorang wanita yang juga memiliki pencapaian dan kebanggaan dalam hidupnya. Aku ingin mereka tahu bahwa daster ini bukan hanya pakaian tidurku, tapi juga seragam kerjaku," ujar Lia dengan tekad yang mulai membara. "Aku ingin mereka melihat Lia S. Craft bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai sesuatu yang serius dan berhasil." Erwin mengangguk pelan, raut wajahnya menunjukkan dukungan penuh. "Aku mengerti, sayang. Aku selalu berada di pihakmu. Lalu, apa yang ada di pikiranmu?" Lia kemudian berbagi idenya tentang ulang tahun ibu mertua. Ia menjelaskan keinginannya untuk membuat sebuah kejutan yang akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Ia belum memiliki detail yang spesifik, namun ia memiliki gambaran besar tentang bagaimana ia ingin menyampaikannya. Ia ingin menunjukkan produk-produknya, mungkin berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya, dan yang terpenting, membuat mereka mengerti bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, bahkan dari balik seorang wanita yang nyaman dengan daster di rumahnya. Erwin mendengarkan dengan seksama, memberikan beberapa pertanyaan dan saran yang konstruktif.
Ia setuju bahwa momen ulang tahun ibu mertua bisa menjadi kesempatan yang tepat, asalkan mereka bisa merencanakannya dengan matang. Kita harus memikirkan cara penyampaiannya. Sayang, jangan sampai terkesan seperti pamer atau menyudutkan mereka. Kita ingin membuka mata mereka, bukan membuat mereka merasa bersalah, kata Erwin dengan bijak. Bersama-sama, di meja makan yang sederhana itu, Lia dan Erwin mulai menyusun strategi. Mereka membahas detail-detail kecil, mulai dari produk apa saja yang akan mereka tunjukkan, bagaimana cara Lia akan bercerita, hingga kemungkinan reaksi dari Risa dan Bram. Lia merasakan secercah harapan yang hangat menyelimuti hatinya. Meskipun rasa gugup masih ada, tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran sudah bulat. Ia ingin membuktikan kepada keluarganya, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Rencana telah mulai terbentuk, dan Lia siap untuk melangkah maju. Minggu-minggu sebelum hari ulang tahun ibu mertua terasa seperti maraton sunyi bagi Lia. Di sela-sela rutinitasnya yang tampak biasa, memastikan rumah tetap rapi, menyiapkan makanan untuk Erwin, dan tentu saja, mengelola Lia S Craft yang permintaannya terus meningkat, Lia diam-diam merancang sebuah kejutan yang ia harapkan akan menjadi titik balik dalam hubungannya dengan keluarga Erwin. Erwin, tanpa banyak bicara namun dengan tindakan nyata, menjadi sekutunya yang paling berharga. Ia dengan sabar membantu Lia menyusun sebuah presentasi sederhana namun informatif tentang perjalanan Lia S Craft. Mereka memilih foto-foto produk terbaik, mencatat tonggak-tonggak penting dalam perkembangan bisnis, dan merangkum testimoni-testimoni positif dari pelanggan yang tersebar di berbagai platform penjualan online Lia. Lia tidak hanya ingin bercerita, ia ingin menunjukkan bukti nyata dari kerja keras dan kesuksesannya. Ia memilih beberapa produk andalannya, tas anyaman dengan desain etnik modern yang selalu menjadi incaran, hiasan dinding macrame dengan simpul-simpul rumit yang memukau, dan koleksi taplak meja sulam tangan yang detailnya memancarkan keindahan tradisional. Produk-produk ini ia tata dengan apik dalam sebuah keranjang anyaman besar, dialasi kain batik halus agar terlihat lebih menarik. Erwin bahkan menyempatkan diri membantu mencetak katalog mini di kantornya. Katalog itu berisi foto-foto produk dengan kualitas tinggi, kutipan-kutipan testimoni pelanggan yang antusias, dan beberapa screenshot artikel atau mention dari media sosial dan blog yang pernah menampilkan Lia S Craft. Mereka membuatnya ringkas namun informatif, mudah dibaca dan dipahami. Untuk ibu mertua, Lia menyiapkan hadiah yang lebih personal. Ia memilih sebuah selendang sutra ATBM, alat tenun bukan mesin, dengan motif batik tulis klasik yang elegan, hasil karya salah satu pengrajin binaannya di Solo. Ia tahu ibu mertua memiliki apresiasi yang tinggi terhadap kain tradisional. Selendang itu ia kemas dalam sebuah kotak kayu berukir Jepara yang indah, menambahkan sentuhan istimewa yang menunjukkan perhatian dan usahanya. Di dalamnya, ia menyelipkan kartu ucapan yang ditulis tangan dengan kata-kata tulus dari hatinya. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaan dan memastikan Erwin sudah beristirahat, Lia akan duduk berdua dengan suaminya, membahas strategi penyampaian. Erwin selalu mengingatkannya untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi, tidak peduli bagaimanapun reaksi Risa dan Bram nanti. Ia menekankan pentingnya menyampaikan semuanya dengan kerendahan hati dan rasa syukur, bukan dengan nada yang terkesan menyombongkan diri atau mencari pengakuan. Ingat, sayang, bisik Erwin suatu malam sambil memeluk Lia erat dari belakang saat mereka berdua duduk di sofa ruang tamu. Tujuan kita bukan untuk membuat mereka merasa bersalah atas semua ucapan mereka, tapi untuk membuka mata mereka. Untuk membuat mereka melihatmu sebagai seorang wanita yang utuh, dengan bakat dan kerja keras yang menghasilkan karya luar biasa. Lia mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Erwin, merasakan ketenangan dari kehadirannya. Kata-kata suaminya selalu menjadi sumber kekuatan dan keyakinannya. Namun, bayangan tatapan sinis dan komentar meremehkan dari kedua kakak iparnya masih sesekali menghantuinya, menciptakan rasa gugup yang tak bisa ia tepis sepenuhnya. Untuk mendapatkan perspektif lain dan sedikit meredakan kecemasannya, Lia menghubungi Maya melalui panggilan video. Sahabatnya itu menyambut rencananya dengan antusiasme yang menular dan memberikan beberapa ide kreatif tambahan. Maya menyarankan agar Lia membawa beberapa sampel produk yang lebih kecil dan affordable untuk diberikan kepada Risa dan Bram sebagai bentuk perkenalan yang lebih nyata dengan Lia S Craft.
Siapa tahu, dengan melihat dan menyentuh langsung hasil karyamu, mereka akan lebih bisa menghargai proses dan kualitasnya, ujar Maya dengan nada optimis. Berikan saja sebagai hadiah kecil. Siapa tahu mereka malah jadi pelanggan setiamu. Lia merasa ide itu sangat masuk akal. Ia memilih beberapa gantungan kunci unik dengan desain etnik yang lucu, dan beberapa dompet kecil rajutan dengan warna-warna cerah yang bisa ia berikan sebagai hadiah kecil yang tidak terkesan berlebihan kepada kedua kakak iparnya. Ia berharap, sentuhan fisik pada karyanya bisa memberikan kesan yang berbeda. Hari ulang tahun ibu mertua semakin mendekat. Terasa seperti detik-detik menjelang dimulainya sebuah pertunjukan penting. Lia merasakan perpaduan antara antusiasme untuk segera mengungkapkan kebenaran dan kecemasan akan reaksi yang mungkin timbul. Semua persiapan telah ia lakukan dengan matang. Flash disk berisi presentasi sudah tersimpan aman di dalam tasnya. Keranjang berisi produk-produk unggulan sudah siap dipamerkan. Katalog mini sudah tertata rapi. Dan hadiah untuk ibu mertua sudah terbungkus dengan indah. Di hari H, Lia bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia memilih mengenakan gaun midi berwarna emerald green yang sederhana namun elegan. Sebuah pilihan yang lebih formal dari daster kebiasaannya di rumah. Namun tetap mencerminkan kepribadiannya yang tidak suka berlebihan. Erwin menggenggam tangannya erat sebelum mereka berangkat. Tatapannya penuh dukungan dan keyakinan. Semua akan berjalan lancar. Sayang, aku yakin mereka akan melihatmu dengan cara yang berbeda hari ini. Aku bersamamu, apapun yang terjadi. Saat mereka tiba di rumah ibu mertua, suasana perayaan sudah terasa hangat. Risa dan Bram sudah hadir. Begitu juga beberapa anggota keluarga lainnya. Lia berusaha bersikap ramah dan membantu ibu mertua menyambut tamu, menyajikan makanan, dan terlibat dalam percakapan ringan. Namun, di dalam hatinya, ia sudah tidak sabar untuk momen yang telah ia persiapkan dengan begitu matang. Ia berharap, kejutan ini tidak hanya akan membuka mata keluarga Erwin, tetapi juga akan membawa perubahan yang positif dan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan mereka. Persiapan di balik layar telah usai, dan tirai akan segera dibuka. Udara di ruang tamu rumah ibu mertua terasa hangat oleh kebersamaan keluarga besar Erwin yang berkumpul merayakan hari kelahiran sang kepala keluarga wanita. Suara obrolan yang riuh rendah bercampur dengan sesekali gelak tawa, menciptakan suasana yang akrab. Lia duduk di antara Erwin dan salah satu sepupu suaminya, mencoba terlibat dalam percakapan ringan, namun pikirannya bagai benang kusut yang tak sabar untuk diurai. Ia melirik jam dinding antik di atas perapian beberapa kali. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang setiap menitnya. Momen yang telah ia persiapkan dengan matang selama berminggu-minggu terasa semakin dekat. Setelah acara tiup lilin di atas kue tart coklat kesukaan ibu mertua dan sesi pemberian ucapan selamat yang penuh pelukan dan doa, ibu mertua duduk dengan nyaman di sofa beludru, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Inilah saat yang tepat. Lia menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit getaran di ujung jarinya. Ia memberikan isyarat kecil yang hanya bisa ditangkap oleh Erwin yang berdiri tak jauh darinya, sedang berbincang dengan Bram. Erwin mengangguk pelan, tatapannya memberikan dukungan dan keyakinan yang selalu menenangkan hati Lia. Dengan langkah yang berusaha ia buat senormal mungkin, meskipun ada sedikit kegugupan yang menyelinap, Lia menghampiri ibu mertua. "Ibu," katanya dengan suara lembut yang berhasil menarik perhatian beberapa anggota keluarga terdekat. Selain hadiah kecil ini, ia mengulurkan kotak kayu berukir indah berisi selendang sutra batik tulis yang ia pilihkan dengan hati-hati. Lia juga ingin berbagi sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui tentang Lia. Perhatian seluruh keluarga yang tadinya terpencar dalam obrolan kini sepenuhnya tertuju pada Lia. Risa dan Bram, yang duduk berseberangan, saling bertukar pandang dengan alis terangkat tinggi. Ekspresi mereka menunjukkan campuran antara rasa penasaran dan kecurigaan yang tak terucapkan. Ibu mertua menerima kotak hadiah dari Lia dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih sayang. Lia kemudian mengambil keranjang anyaman besar yang tadi ia letakkan di sudut ruangan dan membawanya ke meja kopi di depan ibu mertua. Dengan gerakan perlahan namun penuh kebanggaan, ia mengeluarkan satu persatu produk Lia S Craft. Ia memamerkan sebuah tas anyaman rotan dengan desain modern yang dipadukan dengan sentuhan etnik, sebuah hiasan dinding macrame dengan simpul-simpul rumit yang membentuk pola abstrak yang indah, dan beberapa dompet rajut dengan warna-warna cerah dan detail yang menawan.
Ini adalah sebagian kecil dari hasil karya yang Lia kerjakan di rumah, ujar Lia, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Selama ini, mungkin di mata kalian, Lia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya berkutat dengan pekerjaan rumah dan selalu memakai daster. Tapi sebenarnya, ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang selama ini ia simpan rapat. Lia adalah pemilik dan pengrajin utama di balik Lia S. Craft. Keheningan seketika menyelimuti ruangan, terasa begitu pekat hingga suara denting jam dinding pun terdengar jelas. Ekspresi wajah Risa dan Bram berubah drastis. Mata mereka membulat karena terkejut, dan mulut mereka sedikit terbuka menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Ibu mertua menatap Lia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebingungan, keterkejutan, dan mungkin sedikit rasa ingin tahu. Lia kemudian mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari dalam tasnya dan meminta bantuan Erwin untuk menghubungkannya ke televisi layar datar yang tergantung di dinding. Dalam beberapa detik, layar besar itu menampilkan slide pertama dari presentasi sederhana yang telah mereka persiapkan dengan susah payah tentang Lia S. Craft. Lia mulai bercerita dengan suara yang semakin mantap tentang awal mula bisnisnya, dari sekadar mengisi waktu luang dengan membuat kerajinan tangan yang ia sukai, hingga tak disangka banyak teman dan kenalan yang tertarik dan mulai memesan. Ia menceritakan bagaimana ia memberanikan diri untuk menjualnya secara online, belajar secara otodidak tentang pemasaran digital, dan perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Ia menunjukkan foto-foto produknya yang berkualitas tinggi, screenshot testimoni-testimoni positif dari pelanggan yang tersebar di berbagai platform penjualan, dan beberapa screenshot artikel dari blog dan media online kecil yang pernah meliput karyanya. Awalnya memang hanya iseng, mengisi waktu luang di sela-sela mengurus rumah, lanjut Lia, menatap satu persatu anggota keluarga Erwin, tapi ternyata banyak yang menyukai hasil kerajinan Lia. Dari situ, Lia mulai serius mengembangkannya secara online. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan dukungan Mas Erwin, saat ini, Lia S. Craft sudah memiliki pelanggan setia di berbagai kota di Indonesia, bahkan beberapa kali mendapat pesanan dari luar negeri untuk produk-produk tertentu. Lia menunjuk ke arah tumpukan katalog mini yang sudah ia letakkan di atas meja kopi, di antara produk-produknya. Di katalog ini, ada beberapa contoh produk kami, sedikit cerita tentang perjalanan Lia S. Craft, dan juga beberapa ulasan dari pelanggan. Risa, dengan dahi berkerut, mengambil salah satu dompet rajutan berwarna cerah dari keranjang. Ia mengamatinya dengan seksama, membolak-baliknya, dan menyentuh detail rajutannya yang rapi. Ini, benar-benar kamu yang membuatnya sendiri, Lia? Tanyanya dengan nada yang masih terdengar skeptis. Sebagian besar Lia kerjakan sendiri dari rumah, Mbak. Untuk memenuhi permintaan yang semakin banyak, Lia juga bekerja sama dengan beberapa pengrajin lokal yang Lia latih. Kami memiliki tim kecil yang solid, jelas Lia dengan senyum tulus. Suasana di ruangan itu masih terasa tegang, namun keheningan yang tadinya pekat mulai mencair, digantikan oleh gumaman kecil dan tatapan ingin tahu. Keheranan dan ketidakpercayaan di wajah Risa dan Bram perlahan mulai bercampur dengan rasa penasaran dan mungkin sedikit kekaguman. Ibu mertua akhirnya tersenyum kecil, menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi yang menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan. Pantas saja kamu selalu terlihat sibuk di rumah, Lia. Ibu kira kamu hanya, ya, kamu tahu sendiri apa yang sering Risa dan Bram katakan. Lia mengangguk pelan, mencoba untuk tidak terlihat menyindir. Lia memang lebih nyaman bekerja di rumah dengan pakaian yang nyaman, Bu. Daster ini sudah seperti seragam Lia saat bekerja. Lagi pula, semua transaksi dan komunikasi dengan pelanggan Lia lakukan secara online. Erwin merangkul pundak Lia dengan bangga, menariknya mendekat. Saya selalu tahu istri saya ini wanita yang luar biasa. Dia sangat kreatif, mandiri, dan pekerja keras. Saya selalu mendukung apapun yang membuatnya bahagia dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Rahasia yang selama ini Lia simpan rapat akhirnya terungkap di hadapan keluarga Erwin. Namun, reaksi sesungguhnya dari Risa dan Bram masih belum sepenuhnya terbaca. Keterkejutan awal ini bisa saja berubah menjadi penerimaan atau justru menimbulkan gelombang konflik baru. Klimaks dari cerita ini baru saja dimulai,
dan Lia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan sesaat setelah pengungkapan Lia pecah oleh gumaman-gumaman kecil dan tatapan keheranan dari beberapa anggota keluarga lainnya. Namun, Risa dan Bram masih tampak membeku di tempat mereka. Ekspresi wajah mereka sulit dibaca. Risa akhirnya bersuara, nadanya skeptis. "Jadi, selama ini kamu pengusaha online? Dengan jualan kerajinan tangan?" Ia melirik ke arah keranjang berisi produk Lia dengan tatapan meremehkan. "Maaf ya, Lia, tapi aku kok agak sulit percaya. Omsetnya seberapa sih? Cuma buat beli bedak saja susah kali." Kata-kata Risa bagai tamparan dingin di wajah Lia. Setelah keberanian yang ia kumpulkan dengan susah payah, ia masih harus menghadapi keraguan dan cibiran. Erwin menegang di sampingnya, siap membela Lia, namun Lia memberinya isyarat untuk tetap tenang. Lia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang namun tegas. "Alhamdulillah, Mbak Risa, omzet Lia S Craft sudah cukup untuk menghidupi saya, Mas Erwin, dan juga membantu beberapa pengrajin lokal. Bahkan, beberapa bulan terakhir, omzet kami melebihi gaji Mas Erwin di bank." Kali ini, bukan hanya Risa dan Bram yang terkejut, tetapi juga beberapa anggota keluarga lainnya yang selama ini mungkin memiliki pandangan serupa tentang pekerjaan Lia di rumah. Tatapan meremehkan di mata Risa sedikit memudar, tergantikan oleh kerinyitan dahi tanda tidak percaya. Bram ikut angkat bicara, nadanya masih sinis. "Alah, paling juga cuma endorse-endorse kecil-kecilan di Instagram. Jangan dibesar-besarkan deh." Lia tersenyum tipis. "Saya tidak terlalu aktif di media sosial pribadi, Mas Bram. Pemasaran Lia S Craft lebih fokus melalui website, marketplace, dan kerjasama dengan beberapa influencer yang memang menyukai produk kami. Kalau Mas Bram tertarik, nanti bisa saya tunjukkan laporan penjualan bulanan kami." Tantangan halus dari Lia membuat Bram terdiam. Ia mungkin tidak menyangka Lia memiliki jawaban yang begitu lugas dan percaya diri. Ibu mertua, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara dengan nada yang lebih lembut. "Lia, ibu tidak menyangka kamu punya usaha sendiri sebesar ini. Kenapa kamu tidak pernah cerita sebelumnya?" "Bukan maksud Lia untuk menyembunyikannya, Bu," jawab Lia dengan nada menyesal. "Hanya saja, Lia merasa tidak enak kalau harus membicarakannya. Lia takut dianggap pamer atau, ya, Lia merasa keluarga kurang tertarik dengan hal seperti ini." Ia melirik sekilas ke arah Risa dan Bram. Suasana kembali canggung. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ada yang tampak kagum, ada pula yang masih skeptis. Risa masih belum menyerah. "Tapi tetap saja, Lia, kamu di rumah cuma pakai daster lusuh begitu. Apa nggak malu kalau ketemu klien atau supplier?" "Alhamdulillah, semua transaksi dan komunikasi bisnis Lia lakukan secara online, Mbak Risa," jawab Lia dengan sabar. "Untuk pertemuan dengan supplier atau kerjasama dengan pihak lain, tentu saja Lia berpakaian yang lebih profesional. Daster ini hanya pakaian kerja Lia di rumah, yang menurut Lia paling nyaman dan tidak menghalangi kreativitas." "Tapi kan..." Risa masih mencoba mencari celah untuk meremehkan. Erwin akhirnya angkat bicara, nadanya tegas namun tetap sopan. "Mbak, Mas, kenapa kalian terus mempermasalahkan penampilan Lia? Yang penting kan pekerjaannya menghasilkan dan tidak merugikan siapapun. Lia sudah membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Saya bangga dengan dia." Pembelaan dari Erwin membuat Risa dan Bram terdiam. Mereka mungkin tidak menyangka Erwin akan bersikap begitu tegas. Ibu mertua menatap kedua anaknya dengan tatapan yang seolah mengatakan, "Sudah cukup." Lia bisa merasakan perubahan kecil dalam atmosfer ruangan. Meskipun masih ada keraguan dan tatapan meremehkan dari Risa dan Bram, setidaknya ia telah berhasil membuka mata beberapa anggota keluarga lainnya. Gelombang kejut dari pengungkapannya mulai mereda, namun dampaknya masih terasa kuat. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dari anggota keluarga yang lebih muda, menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap bisnis Lia. Lia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan antusias, menceritakan lebih detail tentang produknya, proses pembuatannya, dan bagaimana ia memasarkan Lia S Craft secara online.
Meskipun masih ada satu dua tatapan sinis yang sesekali ia tangkap dari sudut mata Risa dan Bram, Lia merasa setidaknya ia telah berhasil menanamkan benih pemahaman yang baru. Perjalanan untuk mengubah pandangan keluarga Erwin masih panjang, namun langkah pertama yang berani telah ia ambil. Beberapa minggu berlalu setelah kejutan ulang tahun ibu mertua. Meskipun Lia merasa telah membuka tabir rahasia tentang Lia S. Craft, ia merasakan adanya keresahan yang masih tersisa, terutama dari Risa dan Bram. Sindiran-sindiran halus memang berkurang, namun tatapan skeptis dan keraguan masih terpancar dari mata mereka setiap kali Lia membahas tentang kegiatannya di rumah. Suatu sore, ibu mertua menelepon Lia, mengabarkan bahwa akan ada acara kumpul keluarga kecil di akhir pekan mendatang. Tidak ada acara khusus, hanya sekadar makan malam bersama dan bersantai. Lia menangkap ini sebagai kesempatan yang mungkin bisa ia manfaatkan. Teringat akan ucapan Risa yang menyuruhnya membawa hasil kerajinannya, Lia memutuskan untuk tidak datang dengan tangan kosong. Dengan bantuan Erwin, Lia menyiapkan sebuah display stand portable berukuran kecil. Di atasnya, ia tata dengan hati-hati beberapa produk unggulan Lia S. Craft. Ada tas anyaman dengan perpaduan warna natural dan sentuhan modern, sebuah wall hanging macrame berukuran sedang dengan desain geometris yang unik, beberapa dompet rajut dengan warna-warna cerah yang menarik perhatian, dan sepasang anting-anting etnik yang dibuat dengan detail halus. Di samping setiap produk, ia letakkan label kecil berisi nama produk, bahan utama, dan harga. Ia juga mencetak beberapa katalog mini tambahan yang berisi foto-foto produk lainnya, testimoni singkat dari pelanggan, dan informasi kontak Lia S. Craft. Saat Lia dan Erwin tiba di rumah ibu mertua, suasana sudah cukup ramai. Risa dan Bram sudah duduk di ruang tamu, tampak sedang menikmati camilan sambil menonton televisi. Ketika mereka melihat Lia membawa sebuah kotak yang cukup besar, alis Risa terangkat dengan tatapan bertanya. "Apa itu, Lia?" tanya Risa dengan nada sedikit menyelidik. Lia tersenyum ramah. "Ini beberapa contoh produk dari Lia S. Craft. Kalian bilang waktu itu ingin melihatnya lebih dekat." Ia kemudian membuka kotak dan mengeluarkan display stand-nya, menatanya dengan hati-hati di atas meja sudut yang kosong. Beberapa anggota keluarga yang lain, termasuk ibu mertua, tampak tertarik dan langsung menghampiri display tersebut. Mereka mulai melihat-lihat dengan antusias, menyentuh tekstur rajutan, dan mengamati detail anyaman. "Wah, Lia, ini cantik sekali," seru salah satu sepupu Erwin sambil memegang sebuah tas anyaman berwarna terracota. "Ini kamu buat sendiri semuanya?" Dengan sabar dan senang hati, Lia menjelaskan proses pembuatan setiap produk. Ia menceritakan tentang bahan-bahan alami yang ia gunakan, teknik merajut dan menganyam yang ia pelajari secara otodidak, dan inspirasi di balik setiap desainnya. Ia juga berbagi sedikit tentang bagaimana ia memasarkan produknya secara online dan bagaimana ia bekerja sama dengan beberapa pengrajin lokal untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Risa dan Bram hanya melihat-lihat dari kejauhan, sesekali berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Namun, Lia bisa merasakan adanya perubahan halus dalam tatapan mereka. Tidak lagi sepenuhnya meremehkan seperti sebelumnya. Kini tersirat sedikit rasa ingin tahu dan mungkin keheranan. Tante Dewi, salah satu bibi Erwin yang dikenal memiliki selera seni tinggi, tampak sangat tertarik dengan sebuah wall hanging macrame berwarna navy dan krim. "Lia, ini boleh dibeli?" tanyanya dengan antusias. Lia tersenyum lebar. "Tentu saja, Tante." Dengan senang hati. Ia kemudian melayani Tante Dewi, menjelaskan cara perawatannya, dan memberikan kartu nama Lia S. Craft. Melihat antusiasme dan ketertarikan dari anggota keluarga yang lain, kepercayaan diri Lia semakin bertambah. Ia menyadari bahwa menunjukkan bukti nyata dari karyanya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata. Produk-produknya berbicara sendiri tentang kualitas dan keunikan desainnya. Namun, tantangan dari Risa dan Bram belum sepenuhnya usai. Saat acara makan malam berlangsung, di tengah obrolan santai tentang pekerjaan masing-masing, Bram tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang cukup menantang. "Lia, kamu kan bilang omset bisnismu lumayan besar. Kami semua penasaran, seberapa besar sih, lumayan, itu? Ada buktinya nggak? Jangan cuma cerita saja." Lia tidak terkejut dengan pertanyaan ini.
Ia sudah mengantisipasinya. Dengan tenang, setelah meminta izin sebentar, ia mengambil tablet dari tasnya. Ia menyalakannya dan membuka aplikasi dashboard laporan penjualan Lia S Craft. Dengan keyakinan, ia menunjukkan grafik pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulan, jumlah pesanan rata-rata per minggu, dan total pendapatan yang berhasil ia peroleh selama beberapa bulan terakhir. Angka-angka yang tertera di layar tablet cukup mencengangkan. Beberapa anggota keluarga yang melihatnya secara langsung tampak terkejut dan saling berbisik. Bahkan Risa dan Bram, yang ikut mengintip dari belakang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Mata Risa membulat sedikit, dan Bram tampak mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi yang baru ia lihat. "Ini, benar kamu bisa mendapatkan penghasilan sebesar ini setiap bulannya, Lia?" Tanya Risa dengan nada yang kini terdengar jauh lebih hati-hati dan penuh rasa ingin tahu. "Alhamdulillah, Mbak," jawab Lia dengan senyum tulus namun tanpa kesombongan. "Semua ini berkat kerja keras tim kecil kami dan kepercayaan dari para pelanggan yang terus mendukung Lia S Craft." Bram tampak berpikir sejenak, mencoba mencari celah untuk meragukan. "Tapi, kamu kan kerjanya cuma di rumah sambil pakai daster. Kapan kamu punya waktu untuk mengurus semua ini? Packing, pengiriman, promosi, pasti ribet." "Justru karena saya bekerja dari rumah, saya memiliki fleksibilitas waktu untuk mengatur semuanya, Mas Bram," jelas Lia dengan sabar. "Sambil tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan mengurus rumah tangga, saya bisa mengatur jadwal produksi, pemasaran online, komunikasi dengan pelanggan, dan pengiriman pesanan. Semua sudah saya atur sedemikian rupa agar berjalan seefisien mungkin. Saya juga dibantu oleh beberapa asisten virtual untuk hal-hal administratif." Malam itu, meskipun Risa dan Bram tidak secara eksplisit mengakui kekaguman mereka atau meminta maaf atas keraguan mereka selama ini, Lia bisa merasakan adanya pergeseran yang signifikan dalam sikap mereka. Pertanyaan-pertanyaan sinis yang biasanya mereka lontarkan hampir tidak terdengar, dan tatapan meremehkan tidak lagi seintens dulu. Bukti nyata dari kesuksesannya, yang ia tunjukkan dengan data dan produk fisik, telah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lia merasa telah memenangkan sebuah pertempuran kecil yang penting. Ia telah berhasil menepis sebagian besar keraguan mereka dengan fakta dan pencapaian yang tidak bisa mereka bantah. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat penuh dari keluarga Erwin masih membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih. Setidaknya, ia telah menanamkan benih pemahaman yang baru, dan ia berharap benih itu akan terus bertumbuh. Setelah malam di mana Lia dengan berani menunjukkan data kesuksesan Lia S Craft, sebuah keheningan yang berbeda menyelimuti pertemuan keluarga berikutnya. Tidak ada lagi lontaran sindiran pedas yang tajam atau tatapan meremehkan yang menusuk hati. Risa dan Bram tampak lebih terkendali dalam ucapan mereka. Ketika Lia bercerita tentang pesanan baru atau ide pengembangan produknya, mereka lebih sering mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang lebih menunjukkan rasa ingin tahu daripada skeptisisme. Beberapa minggu kemudian, Lia dan Erwin berkunjung ke rumah ibu mertua hanya berdua untuk makan siang. Risa ternyata juga sedang berada di sana, membantu ibunya merapikan lemari pakaian yang sudah penuh. Saat Lia sedang membantu ibu mertua menyiapkan minuman di dapur, Risa tiba-tiba menghampirinya. "Lia," panggil Risa dengan nada yang terdengar lebih lembut dan tidak sinis seperti biasanya. "Ibu cerita kamu sedang mengembangkan tas dengan motif tenun ikat dari Nusa Tenggara ya? Sudah ada yang selesai belum? Ibu bilang kamu dapat banyak pesanan untuk model itu." Lia merasakan kehangatan yang langka menyebar di dadanya. Pertanyaan Risa kali ini terdengar tulus dan menunjukkan minat yang sesungguhnya. "Sudah, Mbak. Beberapa prototipe sudah selesai dan fotonya sudah saya unggah di toko online. Alhamdulillah, respon dari pelanggan cukup bagus. Motif tenun ikat memang sedang banyak diminati." "Boleh saya lihat fotonya?" tanya Risa lagi, bahkan mendekat untuk melihat layar ponsel Lia. Dengan senang hati, Lia menunjukkan beberapa foto tas tenun ikat dengan berbagai desain dan kombinasi warna yang menarik. Risa mengamati setiap detailnya dengan seksama, kali ini tanpa ekspresi meremehkan yang biasa ia tunjukkan. "Desainnya lumayan unik. Kamu belajar desain dari mana sih, Lia?" "Belajar otodidak, Mbak.
Banyak mencari referensi dari internet, buku-buku tentang desain, dan juga berdiskusi langsung dengan para pengrajin tenun di sana untuk memahami filosofi motifnya. Jawab Lia jujur, merasa sedikit lebih nyaman berinteraksi dengan kakak iparnya ini. Beberapa waktu berselang, Erwin bercerita kepada Lia bahwa Bram menghubunginya. Ternyata, Bram sedang mencari souvenir yang unik dan berkesan untuk acara gathering kantornya. Awalnya, Erwin sedikit curiga dengan motif Bram, mengingat sikap kakaknya selama ini. Namun, Bram meyakinkannya bahwa ia benar-benar serius dan ingin mendukung usaha Lia. Ia bahkan mengatakan ingin sesuatu yang berbeda dari merchandise kantor yang biasa-biasa saja. Lia tentu saja menyambut baik kesempatan ini. Ini adalah peluang emas untuk memperkenalkan Lia S. Craft ke lingkungan profesional Bram dan juga membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan produk berkualitas dalam skala yang lebih besar. Ia mencurahkan ide-ide kreatifnya untuk menghasilkan beberapa desain sample yang menarik dan sesuai dengan citra perusahaan Bram. Ia membuat beberapa gantungan kunci dengan ukiran motif batik yang elegan, dompet-dompet kecil dari kain etnik dengan sentuhan modern, dan beberapa pouch serbaguna dengan logo perusahaan Bram yang disulam tangan dengan rapi. Ketika Lia menyerahkan sample-sample tersebut kepada Bram di kantornya, ia bisa melihat secercah kekaguman di mata kakak iparnya itu. Bram bahkan memberikan beberapa masukan yang konstruktif tentang pilihan warna dan kemasan, menunjukkan bahwa ia mulai menghargai keahlian dan profesionalisme Lia. Ia akhirnya memesan sejumlah besar souvenir dari Lia S. Craft untuk acaranya. Perubahan sikap Risa dan Bram memang tidak terjadi secara instan dan dramatis. Sisa-sisa pandangan lama terkadang masih muncul dalam percakapan atau tatapan mereka yang singkat. Namun, frekuensinya semakin berkurang, dan intensitasnya tidak lagi setajam dulu. Lia bisa merasakan adanya pergeseran fundamental dalam cara mereka memandangnya. Mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri Erwin yang selalu mengenakan daster di rumah, tetapi juga sebagai seorang wanita dengan kesibukan yang menghasilkan dan kontribusi yang nyata bagi keluarga. Ibu mertua juga menunjukkan transformasi yang signifikan. Ia menjadi lebih sering menelepon Lia untuk menanyakan perkembangan terbaru Lia S. Craft. Ia bahkan beberapa kali memesan produk Lia untuk diberikan sebagai hadiah kepada teman-teman arisannya atau kolega-koleganya. Ia tampak bangga dengan menantunya dan tidak lagi terlalu terpengaruh oleh opini kedua anaknya yang dulu seringkali meremehkan Lia. Ia bahkan pernah berkata kepada Lia, "Ibu senang sekali kamu mandiri dan punya karya sendiri, Nak. Jangan dengarkan omongan Risa dan Bram yang dulu-dulu." Erwin tentu saja menjadi orang yang paling bahagia melihat perubahan positif ini. Ia selalu menjadi pendukung setia Lia dan berharap keluarganya bisa melihat betapa luar biasanya istrinya itu. Ia seringkali berperan sebagai jembatan komunikasi yang sabar antara Lia dan kedua kakaknya, mencoba menjelaskan sudut pandang Lia, menepis kesalahpahaman, dan menekankan pentingnya saling menghargai. Meskipun perjalanan untuk mendapatkan penerimaan dan rasa hormat sepenuhnya dari keluarga Erwin masih membutuhkan waktu dan mungkin beberapa tantangan lagi, Lia merasa lebih optimis dari sebelumnya. Ia telah berhasil menanamkan benih rasa hormat melalui bukti nyata dari karyanya, ketekunannya, dan sikapnya yang tidak pernah membalas dengan kebencian. Perubahan yang perlahan namun pasti ini memberikan harapan yang nyata bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar diterima sebagai bagian utuh dari keluarga Erwin, bukan hanya sebagai istri Erwin yang selalu memakai daster, tetapi sebagai Lia, seorang pengusaha online yang sukses dan seorang wanita yang memiliki nilai dan kontribusi yang patut dihargai. Seiring berjalannya waktu, perubahan fundamental dalam sikap Risa dan Bram terhadap Lia semakin terasa nyata dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya berhenti melontarkan komentar-komentar pedas yang dulu seringkali membuat hati Lia mencelos, tetapi juga mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada perkembangan Lia S. Craft. Risa, yang dulunya sangat memperhatikan status sosial dan penampilan, bahkan beberapa kali menghubungi Lia untuk meminta saran tentang ide-ide kerajinan tangan sederhana yang bisa ia terapkan sebagai proyek kreatif untuk murid-muridnya di sekolah dasar. Bram, yang sebelumnya lebih fokus pada kesuksesan materi, kini menjadi salah satu pelanggan setia Lia S. Craft untuk berbagai kebutuhan souvenir acara-acara kantornya, memilih desain-desain etnik yang unik dan berkesan. Suatu sore yang cerah, saat Lia dan Erwin sedang menikmati waktu santai di rumah mereka setelah seharian berkutat dengan pekerjaan masing-masing, bel pintu berbunyi.
Lia terkejut mendapati Risa berdiri di depan pintu dengan senyum canggung dan membawa sebungkus besar oleh-oleh di tangannya. Risa datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, sebuah hal yang jarang sekali terjadi. "Lia," kata Risa sambil menyodorkan bungkusan berwarna cerah itu. "Ini ada sedikit oleh-oleh dari Bandung. Tadi aku ada pelatihan guru di sana, dan aku ingat kamu suka kain-kain tradisional." Lia menerima bungkusan itu dengan senyum ramah dan sedikit terkejut. "Terima kasih banyak, Mbak Risa. Repot-repot sekali." Ia mempersilakan Risa masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Risa tampak sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya berkata dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Lia, aku sebenarnya ingin bicara sesuatu yang lebih serius." Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Lia dengan ekspresi menyesal. "Aku minta maaf ya, untuk semua omonganku yang kurang baik dulu tentang kamu dan pekerjaanmu. Aku sadar betul aku sudah salah menilai kamu. Kamu hebat sekali bisa membangun bisnis yang sukses dari rumah, sambil tetap menjadi istri yang baik untuk Erwin." Lia merasa terharu mendengar permintaan maaf Risa yang terdengar begitu tulus dan tulus. Ia tersenyum lembut dan menggenggam tangan kakak iparnya itu. "Tidak apa-apa, Mbak. Lia mengerti kok. Mungkin dulu Mbak belum terlalu memahami dunia bisnis online dan mengira pekerjaan di rumah itu tidak seserius yang lain." "Iya, Lia," lanjut Risa dengan nada menyesal. "Dulu aku terlalu fokus pada penampilan dan status sosial. Aku pikir kamu cuma ibu rumah tangga biasa yang tidak punya kesibukan berarti. Ternyata aku yang ketinggalan zaman dan punya pandangan sempit. Aku salut sekali sama kegigihanmu, kreativitasmu, dan bagaimana kamu bisa mengembangkan Lia S Craft hingga sebesar ini." Tak lama setelah itu, Erwin menerima telepon dari Bram yang mengajaknya dan Lia untuk makan malam bersama di sebuah restoran keluarga yang cukup terkenal di kota. Selama makan malam, di sela-sela obrolan santai, Bram juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Lia. Ia mengakui bahwa dulu ia terlalu materialistis dan seringkali meremehkan pekerjaan yang tidak menghasilkan uang dalam jumlah besar atau tidak memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan. "Lia, aku juga mau minta maaf ya," kata Bram dengan nada tulus sambil menatap Lia. "Dulu aku seringkali melontarkan ucapan-ucapan yang tidak enak dan meremehkan pekerjaanmu. Ternyata bisnis kerajinan tanganmu ini bukan cuma sekadar hobi sampingan, tapi benar-benar menghasilkan dan bahkan bisa memberdayakan para pengrajin lokal. Aku benar-benar salut sama kamu dan dedikasimu." Lia merasa terharu mendengar permintaan maaf yang begitu tulus dari kedua kakak iparnya. Ia tidak pernah menyangka momen ini akan benar-benar terjadi. Ia tersenyum lega dan menerima permintaan maaf mereka dengan hati terbuka, merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Ibu mertua juga tampak sangat bahagia melihat perubahan positif dalam hubungan antara Lia dan kedua anaknya. Ia seringkali memuji Lia di depan teman-temannya dan dengan bangga menceritakan tentang bisnis Lia S Craft yang semakin berkembang. Ia tidak lagi terpengaruh oleh opini-opini negatif Risa dan Bram di masa lalu dan justru menjadi salah satu pendukung utama Lia. Harmoni yang selama ini diimpikan Lia mulai tercipta dalam keluarga Erwin. Ia tidak lagi merasa terasing, diremehkan, atau dipandang sebelah mata. Ia diterima apa adanya, dengan segala kesederhanaan penampilannya di rumah dan kesuksesannya sebagai seorang pengusaha online. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai istri Erwin, tetapi juga sebagai seorang individu dengan pencapaian dan kontribusi yang nyata. Tentu saja, sesekali masih ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman kecil dalam interaksi keluarga, namun kini semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, saling pengertian, dan rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Lia merasa lebih nyaman dan akhirnya menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari keluarga Erwin. Duster yang dulunya sering menjadi bahan cibiran dan ejekan kini tidak lagi dipermasalahkan. Risa bahkan pernah bercanda saat melihat Lia sedang bekerja dengan duster kesayangannya. "Lia, lain kali kalau kamu lagi brainstorming ide desain baru, pakai saja duster, keberuntunganmu, itu biar idenya makin cemerlang." Lia tertawa mendengarnya, merasa bahagia karena akhirnya ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa malu atau rendah diri. Perjuangannya yang panjang dan penuh kesabaran untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari keluarga Erwin telah membuahkan hasil yang manis dan membawa kedamaian dalam hatinya.
Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak selalu berbanding lurus dengan penampilan luar, dan ketulusan hati serta kerja keras akan selalu dihargai pada akhirnya. Setelah hubungan dengan Risa dan Bram membaik, dinamika keluarga Erwin menjadi jauh lebih positif. Mereka tidak hanya menerima Lia apa adanya, tetapi juga mulai menunjukkan minat yang tulus untuk terlibat dalam bisnis Lia S Craft. Suatu sore, Risa datang ke rumah Lia dengan membawa beberapa buku tentang desain dan pemasaran online. "Lia," katanya antusias, "aku punya ide. Bagaimana kalau kita coba pasarkan produkmu melalui workshop kreatif? Aku bisa bantu mengorganisasinya di sekolah atau di komunitas ibu-ibu." Lia sangat senang dengan tawaran Risa. Ini adalah ide yang bagus untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Mereka berdua mulai merencanakan konsep workshop yang menarik, menggabungkan keahlian Lia dalam membuat kerajinan tangan dengan kemampuan Risa dalam mengorganisir acara dan berkomunikasi dengan banyak orang. Tidak mau kalah, Bram juga menawarkan bantuannya. Sebagai seorang pengusaha properti, ia memiliki jaringan yang luas dan beberapa ruang komersial yang bisa dimanfaatkan untuk pameran atau pop-up store Lia S Craft dalam waktu tertentu. Ia bahkan menawarkan untuk membantu Lia mengurus legalitas bisnisnya agar bisa berkembang lebih besar. Lia merasa terharu dengan dukungan yang tiba-tiba ia dapatkan dari kedua kakak iparnya. Ia tidak pernah menyangka mereka akan begitu antusias dan bersedia meluangkan waktu serta sumber daya mereka untuk membantunya. "Terima kasih banyak, Mbak Risa, Mas Bram," kata Lia dengan tulus. "Lia benar-benar tidak menyangka kalian akan sebaik ini." Risa tersenyum lebar. "Sudah seharusnya kita saling mendukung, Lia. Kamu itu bagian dari keluarga kami." Bram menimpali, "Iya, Lia. Bisnismu ini bagus dan punya potensi besar. Kami senang bisa ikut berkontribusi." Dengan kolaborasi yang tak terduga ini, Lia S Craft mulai berkembang lebih pesat. Workshop kreatif yang diorganisir oleh Lia dan Risa selalu ramai peserta dan mendapatkan respon positif. Pameran dan pop-up store yang difasilitasi oleh Bram berhasil meningkatkan brand awareness dan penjualan Lia S Craft. Lia merasa sangat bersyukur dengan perubahan ini. Bukan hanya karena bisnisnya semakin sukses, tetapi juga karena ia akhirnya bisa merasakan kehangatan dan dukungan penuh dari keluarga Erwin. Hubungan mereka tidak lagi diwarnai oleh cibiran dan keraguan, tetapi oleh kerjasama dan rasa saling menghargai. Ibu mertua juga semakin bangga dengan Lia. Ia seringkali ikut serta dalam workshop yang diadakan Lia dan Risa, bahkan menjadi salah satu peserta yang paling antusias. Ia juga tidak pernah melewatkan pameran atau pop-up store Lia S Craft yang diadakan oleh Bram, selalu datang dengan membawa serta teman-temannya. Erwin tentu saja menjadi orang yang paling bahagia melihat harmoni dan kerjasama yang terjalin dalam keluarganya. Ia merasa bangga dengan Lia yang berhasil membuktikan dirinya dan juga senang melihat kedua kakaknya akhirnya bisa menerima dan mendukung istrinya dengan sepenuh hati. Daster kesayangan Lia tetap menjadi seragam kerjanya di rumah. Namun, kini, ketika ia mengenakannya saat berkumpul dengan keluarga Erwin, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah senyuman hangat dan rasa bangga. Mereka semua tahu, di balik kesederhanaan Daster itu, tersembunyi seorang wanita hebat dengan bisnis yang menginspirasi dan hati yang tulus. Kolaborasi yang tak terduga ini membawa babak baru yang lebih cerah bagi Lia dan keluarga Erwin. Sinergi yang terjalin antara Lia, Risa, dan Bram dalam mengembangkan Lia S Craft tidak hanya memberikan dorongan signifikan bagi kemajuan bisnis, tetapi juga secara tak terduga merajut kembali benang-benang persaudaraan yang sempat menegang di antara mereka. Mereka bertiga mulai menemukan ritme kerja yang saling melengkapi, menghabiskan waktu bersama bukan hanya dalam urusan bisnis, tetapi juga dalam momen-momen santai yang mempererat ikatan keluarga. Risa, dengan latar belakangnya sebagai pendidik, menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam menyusun materi workshop kreatif. Ia mampu merancang kurikulum yang menarik, mudah diikuti oleh berbagai kalangan usia, dan memberikan nilai edukasi sekaligus hiburan. Ia juga menjadi ujung tombak dalam berkomunikasi dengan calon peserta, membangun antusiasme dan menciptakan suasana yang hangat serta inklusif selama acara berlangsung. Lia seringkali dibuat kagum oleh kemampuan Risa dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan membangun kedekatan dengan orang lain.
Mereka berdua menghabiskan banyak waktu menyusun jadwal workshop, memilih lokasi yang strategis, dan bahkan membuat merchandise kecil sebagai kenang-kenangan bagi para peserta. Bram, dengan naluri bisnisnya yang tajam dan jaringan relasi yang luas di dunia properti dan investasi, mengambil peran strategis dalam mengembangkan sisi pemasaran dan operasional Lia S. Craft. Ia mengenalkan Lia pada beberapa kolega bisnisnya yang bergerak di bidang e-commerce dan marketing, membuka peluang kerjasama yang lebih besar untuk memperluas jangkauan pasar. Ia juga dengan sabar membimbing Lia dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih profesional, memberikan saran tentang investasi yang cerdas, dan bahkan menawarkan bantuan untuk mengurus aspek legalitas bisnis agar Lia S. Craft bisa berkembang menjadi entitas yang lebih besar dan mapan. Lia sangat menghargai ketelitian Bram dalam menganalisis data pasar dan visinya untuk pertumbuhan jangka panjang bisnisnya. Lia sendiri tetap menjadi jantung dari Lia S. Craft, dengan kreativitasnya yang tak pernah surut dan keahliannya yang semakin terasa dalam menciptakan produk-produk kerajinan tangan yang unik, berkualitas tinggi, dan memiliki sentuhan personal yang kuat. Ia terus berinovasi, menciptakan desain-desain baru yang selalu dinantikan oleh para pelanggan setia. Ia juga mulai melibatkan para pengrajin binaannya secara lebih mendalam dalam proses pengembangan produk, memberikan mereka kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide kreatif dan meningkatkan keterampilan mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembagian keuntungan yang adil. Ketiga bersaudara ini menjelma menjadi tim yang solid, di mana perbedaan latar belakang dan keahlian justru menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Mereka tidak lagi saling melihat dengan prasangka atau keraguan yang dulu sempat menghantui, melainkan dengan rasa hormat yang tumbuh seiring dengan kesuksesan kolaborasi mereka dan kekaguman atas potensi masing-masing. Suatu malam yang hangat, setelah sukses menggelar pameran Lia S. Craft, yang cukup besar dan mendapatkan sambutan meriah di salah satu ruang komersial milik Bram di pusat kota, mereka bertiga duduk santai di sebuah kafe rooftop dengan pemandangan lampu-lampu kota yang gemerlap, merayakan pencapaian mereka. Jujur, aku tidak pernah membayangkan kita bisa bekerja sama sekompak ini, kata Risa sambil tersenyum bahagia, menyesap latte hangatnya. Dulu aku selalu punya pandangan yang kurang tepat tentang Lia, meremehkannya tanpa benar-benar mengenalnya. Ternyata dia punya potensi dan semangat yang luar biasa. Bram mengangguk setuju, mengangkat gelasnya sedikit. Aku juga mengakui kesalahanku. Dulu aku terlalu terpaku pada bisnisku sendiri yang bergerak di bidang properti, dan tidak melihat ada peluang besar serta kepuasan batin dalam bisnis kerajinan tangan seperti ini. Lia membuktikan bahwa passion yang tulus dan kerja keras yang konsisten bisa menghasilkan sesuatu yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Lia merasa terharu mendengar pengakuan tulus dari kedua kakak iparnya. Matanya berkaca-kaca saat mengucapkan, "Terima kasih banyak untuk kepercayaan dan dukungan kalian." Lia juga belajar banyak sekali dari Mbak Risa dan Mas Bram. Tanpa bantuan dan bimbingan kalian, Lia S. Craft tidak akan bisa berkembang dan mencapai titik ini. Erwin, yang duduk di samping Lia sambil merangkulnya dengan bangga, tersenyum hangat melihat keharmonisan di antara saudara-saudaranya. Aku selalu percaya pada Lia sejak awal. Aku sangat senang melihat kalian semua akhirnya bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan mencapai kesuksesan bersama. Ibu mertua juga menjadi saksi kebahagiaan atas perubahan ini. Ia menjelma menjadi tim Hore, nomor 1 untuk setiap workshop, pameran, atau pop-up store Lia S. Craft. Ia seringkali ikut serta dalam workshop yang diadakan Lia dan Risa, menjadi salah satu peserta yang paling antusias dan selalu membawa serta teman-teman arisannya untuk mendukung menantunya. Ia juga tidak pernah melewatkan acara pameran yang difasilitasi oleh Bram, selalu datang dengan membawa serta kolega-koleganya. Dulu ibu sempat khawatir hubungan kalian bertiga tidak akan pernah benar-benar akur, kata ibu mertua suatu kali saat makan malam keluarga. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Ibu sangat bersyukur melihat kalian semua saling mendukung, menyayangi, dan bekerja sama dengan begitu baik. Kini, Lia S. Craft bukan hanya sekadar bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi Lia, tetapi juga telah bertransformasi menjadi jembatan yang semakin mempererat ikatan hatinya dengan keluarga Erwin. Mereka telah bersama-sama mengukir jejak kesuksesan, membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar keuntungan materi, yaitu hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan penuh dukungan. Daster sederhana Lia,
yang dulunya menjadi sumber cibiran dan pandangan rendah, kini telah menjadi saksi bisu dari perjalanan transformatif ini, dari keraguan menjadi kebanggaan. Seiring dengan semakin berkembangnya Lia S Craft, tantangan baru pun mulai bermunculan. Permintaan pasar yang meningkat pesat membuat Lia kewalahan dalam hal produksi. Ia membutuhkan lebih banyak pengrajin untuk bergabung dengan timnya. Namun menemukan pengrajin yang memiliki kualitas kerja dan visi yang sama tidaklah mudah. Selain itu, persaingan di pasar kerajinan online juga semakin ketat. Muncul banyak pesaing baru dengan produk-produk serupa dan strategi pemasaran yang agresif. Lia, Risa, dan Bram harus memutar otak untuk mempertahankan keunggulan Lia S Craft dan terus berinovasi agar tidak tertinggal. Suatu malam, mereka bertiga berkumpul di rumah Lia untuk membahas masalah ini. Wajah Lia tampak sedikit khawatir. Kita butuh lebih banyak pengrajin, tapi mencari yang benar-benar kompeten itu sulit. Kualitasnya seringkali tidak sesuai standar kita. Bram mengangguk setuju. Betul. Kita juga harus memikirkan cara untuk tetap unggul di tengah persaingan yang semakin ketat. Mungkin kita perlu mengembangkan produk baru atau memperkuat branding kita. Risa menambahkan, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengadakan pelatihan untuk para pengrajin lokal? Selain membantu meningkatkan kualitas produk mereka, kita juga bisa menjaring calon pengrajin untuk bergabung dengan tim kita. Lia merasa ide Risa sangat bagus. Mereka bertiga mulai merancang program pelatihan yang komprehensif, mencakup teknik pembuatan kerajinan, kontrol kualitas, hingga manajemen bisnis skala kecil. Mereka juga menggandeng beberapa ahli di bidang kerajinan dan pemasaran untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Lia merasa lebih kuat karena ia tidak menghadapinya sendirian. Ia memiliki dukungan penuh dari Risa dan Bram, yang selalu siap memberikan ide, tenaga, dan sumber daya mereka. Selain masalah bisnis, Lia juga menghadapi tantangan pribadi. Beberapa pesaing yang tidak sehat mulai menyebarkan rumor negatif tentang Lia S Craft dan bahkan menjiplak desain produknya. Lia merasa sangat kecewa dan marah dengan tindakan tidak terpuji tersebut. Namun, keluarga Erwin kembali menunjukkan solidaritas mereka. Risa menggunakan jaringannya di media sosial untuk meluruskan berita bohong dan memberikan dukungan moral kepada Lia. Bram, dengan pengetahuan hukumnya, membantu Lia untuk mengambil tindakan tegas terhadap para penjiplak desain. Ibu mertua juga tidak ketinggalan memberikan semangat. Ia selalu mengingatkan Lia untuk tetap kuat dan tidak menyerah pada orang-orang yang iri dengan kesuksesannya. Ingat, Lia, kata ibu mertua dengan nada bijak, pohon yang tinggi akan semakin kencang anginnya. Jangan biarkan omongan buruk orang lain meruntuhkan semangatmu. Kamu punya keluarga yang menyayangimu dan mendukungmu. Dukungan dari keluarga Erwin menjadi sumber kekuatan utama bagi Lia dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan adanya keluarga yang solid di sisinya, ia bisa mengatasi segala rintangan. Tantangan-tantangan ini justru semakin mempererat ikatan keluarga mereka dan membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan. Gelombang tantangan yang menerpa Lia S Craft, di tengah pesatnya perkembangan bisnis dan sengitnya persaingan pasar tidak sedikit pun menggoyahkan semangat Lia. Sebaliknya, dengan dukungan solid dari Risa dan Bram, mereka bertiga justru semakin gigih mencari solusi dan memperkuat fondasi bisnis mereka. Program pelatihan pengrajin yang mereka inisiasi ternyata menjadi langkah strategis yang sangat efektif. Antusiasme para pengrajin lokal untuk meningkatkan keterampilan dan bergabung dengan Lia S Craft melampaui ekspektasi mereka. Kualitas produk yang dihasilkan pun meningkat signifikan, memungkinkan mereka untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar tanpa mengorbankan standar mutu yang selama ini mereka jaga. Dalam menghadapi gempuran persaingan yang semakin agresif di ranah kerajinan online, Lia, Risa, dan Bram menunjukkan kreativitas dan ketajaman bisnis mereka. Lia terus berinovasi, melahirkan koleksi-koleksi baru yang memadukan keindahan warisan budaya dengan sentuhan desain modern yang segar, menciptakan daya tarik unik bagi para pelanggan. Risa, dengan keahliannya dalam berkomunikasi dan memahami tren media sosial, merancang kampanye pemasaran yang menarik dan efektif, memanfaatkan konten-konten visual yang memukau dan menjalin kerjasama dengan para influencer yang memiliki visi yang sama dengan Lia S Craft.
Sementara itu, Bram tak hanya mengandalkan jaringan bisnisnya untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai toko offline dan department store yang mengapresiasi produk-produk lokal berkualitas, tetapi juga aktif mencari peluang ekspansi ke pasar internasional. Ancaman dari para pesaing yang tidak etis, yang mencoba mencuri ide desain dan menyebarkan rumor negatif, juga tidak luput dari perhatian mereka. Dengan pengetahuan hukum yang dimiliki Bram dan ketegasan Lia dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya, mereka mengambil tindakan hukum yang terukur dan memberikan efek jera bagi para pelaku plagiarisme. Dukungan moral yang tak pernah putus dari Risa dan ibu mertua menjadi penyangga emosional bagi Lia di tengah tekanan ini. Mereka selalu mengingatkannya untuk tetap fokus pada kualitas produk, pelayanan pelanggan yang prima, dan integritas bisnis, karena itulah aset paling berharga yang akan mempertahankan kepercayaan pasar dalam jangka panjang. Suatu malam yang tenang, setelah melewati masa-masa penuh tekanan dan melihat Lia S. Craft kembali menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif, mereka bertiga berkumpul di ruang kerja Lia yang nyaman. Suasana kali ini jauh lebih rileks dan dipenuhi rasa syukur. "Kita benar-benar berhasil melewati badai ini bersama-sama," ucap Lia dengan senyum lega yang terpancar dari matanya. "Terima kasih banyak untuk dukungan dan kerja keras kalian berdua." Lia tidak tahu bagaimana jadinya, Lia S. Craft, tanpa kalian di sisi Lia. Risa merangkul bahu Lia dengan hangat. "Tentu saja kita akan selalu ada untukmu, Lia. Kamu bukan hanya adik iparku, tapi juga sahabat dan bagian tak terpisahkan dari keluarga ini." Bram menimpali dengan anggukan setuju. "Justru tantangan-tantangan seperti inilah yang menguji dan semakin mempererat ikatan kita. Kita jadi semakin memahami kekuatan kebersamaan dan betapa pentingnya saling mendukung dalam keluarga, baik dalam suka maupun duka." Mereka bertiga menyadari bahwa setiap rintangan yang mereka hadapi bersama justru membawa berkah tersembunyi. Mereka semakin menghargai arti keluarga, belajar untuk saling mengandalkan, dan tumbuh menjadi tim yang lebih solid dan tangguh. Hubungan mereka telah melampaui sekadar hubungan ipar, bertransformasi menjadi ikatan persaudaraan yang kuat, didasari oleh rasa sayang dan saling melindungi. Ibu mertua, yang dengan mata penuh kasih menyaksikan bagaimana anak-anaknya saling bahu-membahu dan mendukung Lia, merasa luapan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia melihat Lia bukan lagi hanya sebagai menantunya, tetapi sebagai putri kandungnya sendiri, seorang wanita yang kuat, kreatif, dan memiliki hati yang tulus. Ia bersyukur karena awan kesalahpahaman di masa lalu telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh kehangatan, keharmonisan, dan rasa bangga yang mendalam. "Ibu sangat senang melihat kalian semua bisa akur dan saling mendukung seperti ini," kata ibu mertua dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca saat makan malam keluarga. "Dulu ibu sempat khawatir hubungan kalian tidak akan pernah benar-benar baik, tapi ternyata kalian semua memiliki hati yang mulia. Teruslah saling menyayangi dan mendukung seperti ini ya, sampai kapanpun." Lia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Ia telah membuktikan kepada keluarga Erwin, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa meraih kesuksesan dengan caranya sendiri, tanpa harus mengorbankan jati dirinya. Daster kesayangannya tetap menjadi simbol dari kenyamanan, kebebasan dalam berkarya, dan identitasnya yang unik. Dan kini, Daster itu juga menjadi pengingat yang manis akan perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama keluarganya, dari cibiran dan keraguan menjadi kebanggaan dan dukungan yang tak ternilai harganya. Badai telah berlalu, dan Lia S. Craft berdiri semakin kokoh, berakar kuat dalam fondasi cinta dan kebersamaan keluarga. Beberapa tahun berlalu sejak Lia pertama kali memperkenalkan Lia S. Craft kepada keluarga Erwin. Bisnisnya terus berkembang pesat, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga mulai merambah pasar internasional melalui kerjasama dengan beberapa e-commerce platform global. Lia kini memiliki tim pengrajin yang cukup besar dan sebuah workshop yang lebih luas. Namun ia tetap mempertahankan sentuhan personal dalam setiap karyanya. Hubungan Lia dengan Risa dan Bram semakin erat. Mereka bukan hanya sekadar kakak ipar, tetapi sudah menjadi sahabat dan mitra bisnis yang solid. Risa kini aktif mengelola divisi pemasaran dan branding Lia S. Craft, memanfaatkan keahliannya dalam menciptakan konten yang menarik dan membangun komunitas pelanggan yang loyal. Bram, dengan keahliannya dalam manajemen dan pengembangan bisnis, membantu Lia dalam mengelola operasional dan merencanakan ekspansi yang lebih strategis.
Pertemuan keluarga di rumah ibu mertua tidak lagi diwarnai kecanggungan atau sindiran. Justru, setiap kali Lia datang, Risa dan Bram selalu antusias menanyakan perkembangan terbaru Lia S Craft dan memberikan ide-ide segar. Mereka bahkan seringkali mengenakan produk-produk Lia S Craft dengan bangga saat berkumpul dengan teman-teman mereka. Suatu sore, saat Lia dan Erwin mengunjungi ibu mertua, mereka mendapati Risa dan Bram sedang membantu ibunya mendekorasi ruang keluarga. Ada beberapa pajangan baru yang terbuat dari kerajinan tangan Lia S Craft menghiasi sudut ruangan. "Wah, rumah ibu jadi semakin cantik dengan sentuhan Lia," kata Risa sambil tersenyum lebar. Bram mengacungkan jempol. "Betul, produk Lia memang punya daya tarik tersendiri." Ibu mertua tertawa bahagia. Ibu senang sekali rumah ini ada sentuhan karya menantu ibu yang berbakat ini. Lia merasa hangat mendengar pujian tulus dari keluarga Erwin. Ia tidak pernah menyangka akan diterima dan dihargai seperti ini. Perjalanan yang dimulai dengan rasa tidak nyaman dan cibiran kini telah bermuara pada keharmonisan dan kebanggaan bersama. Erwin selalu menjadi pilar utama dalam hidup Lia. Ia tidak pernah meragukan impian Lia dan selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Ia bangga melihat istrinya tumbuh menjadi seorang pengusaha sukses tanpa kehilangan jati dirinya. Suatu malam, saat mereka berdua sedang menikmati teh di teras rumah mereka, Erwin menggenggam tangan Lia dengan lembut. "Kamu tahu, sayang," katanya dengan nada penuh cinta, "aku sangat bahagia melihat kamu bisa meraih semua impianmu dan diterima sepenuhnya oleh keluargaku." Lia menyandarkan kepalanya di bahu Erwin. "Semua ini juga berkat kamu, Mas. Kamu selalu percaya padaku, bahkan saat aku sendiri ragu. Dan kehadiran Mbak Risa dan Mas Bram dalam bisnis ini juga menjadi anugerah yang tak ternilai." Ia menatap langit malam yang bertaburan bintang. Hatinya terasa penuh dan damai. Ia telah menemukan rumahnya, bukan hanya dalam bangunan tempat ia tinggal bersama Erwin, tetapi juga dalam hati keluarga suaminya yang kini menerimanya dengan sepenuh cinta. Daster sederhana yang dulu menjadi simbol perbedaan kini menjadi bagian dari cerita suksesnya, pengingat akan perjuangan dan penerimaan. Lia tahu, dimanapun ia berada dan apapun yang ia kenakan, ia telah menemukan tempat hatinya berlabuh. Tahun-tahun berlalu bagai anyaman benang yang indah, merajut kisah sukses Lia S Craft, yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Produk-produk kerajinan tangan Lia tidak hanya menghiasi berbagai sudut rumah di Indonesia, tetapi juga mulai diminati di Eropa, Amerika, dan Asia melalui kerjasama strategis dengan platform e-commerce internasional dan partisipasi dalam pameran dagang bergengsi. Lia kini memimpin sebuah tim pengrajin yang solid dan berdedikasi di workshop yang lebih luas dan modern. Namun ia tak pernah kehilangan sentuhan personal dan kecintaan pada detail dalam setiap karyanya. Hubungan Lia dengan Risa dan Bram semakin hari semakin erat, melampaui batas hubungan ipar dan bertransformasi menjadi persahabatan yang tulus dan kemitraan bisnis yang tak tergantikan. Risa, dengan kreativitasnya yang tak terbatas dan pemahamannya yang mendalam tentang tren pasar, kini memegang kendali divisi pemasaran dan branding Lia S Craft, menciptakan kampanye-kampanye yang inovatif dan membangun citra merek yang kuat. Bram, dengan keahliannya dalam manajemen operasional dan visi strategisnya, membantu Lia dalam mengelola ekspansi bisnis yang semakin kompleks dan merencanakan langkah-langkah pengembangan jangka panjang yang berkelanjutan. Ia bahkan menggagas program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, Lia S Craft, yang berfokus pada pemberdayaan komunitas pengrajin lokal, pelestarian teknik kerajinan tradisional, dan promosi warisan budaya Indonesia ke mata dunia. Pertemuan keluarga di rumah ibu mertua kini menjadi momen yang selalu dinanti-nantikan, jauh dari kecanggungan dan sindiran yang mewarnai masa-masa awal. Setiap kali Lia dan Erwin berkunjung, Risa dan Bram selalu menyambut mereka dengan hangat, antusias menanyakan perkembangan terbaru Lia S Craft, memberikan ide-ide segar yang konstruktif, dan bahkan dengan bangga mengenakan produk-produk Lia saat berkumpul dengan teman-teman dan kolega mereka. Suatu sore yang penuh kehangatan, keluarga Erwin berkumpul di rumah ibu mertua untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan Lia dan Erwin yang ke-10. Dekorasi sederhana namun penuh cinta menghiasi ruang keluarga. Diiringi alunan musik lembut dan aroma masakan rumahan yang menggugah selera. Suasana dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur atas perjalanan cinta Lia dan Erwin serta keharmonisan keluarga yang telah terjalin.
Risa dan Bram mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang menyentuh hati, mengenang kembali masa-masa awal hubungan Lia dengan keluarga mereka yang penuh tantangan dan mengungkapkan kekaguman mereka yang mendalam atas ketulusan, kegigihan, dan kebaikan hati Lia yang tak pernah pudar. Dulu, Risa memulai pidatonya dengan suara sedikit bergetar, matanya berkaca-kaca saat menatap Lia. Kami mungkin terlalu buta untuk melihat betapa berharganya Lia bagi keluarga ini. Kami terlalu terpaku pada hal-hal yang dangkal, pada penampilan luar dan ekspektasi yang sempit. Tapi Lia, dengan kesederhanaannya, ketulusannya, dan semangatnya yang tak pernah menyerah, telah mengajarkan kami tentang arti sejati dari penerimaan dan bagaimana seseorang bisa meraih kesuksesan yang gemilang dengan tetap menjadi dirinya sendiri. Bram melanjutkan dengan nada penuh kekaguman. Lia bukan hanya sekadar adik ipar bagi kami, tetapi juga seorang guru kehidupan yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa penampilan luar bukanlah ukuran sejati dari nilai seseorang, dan yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati, dedikasi pada pekerjaan, dan kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Lia merasa luapan emosi memenuhi dadanya mendengar kata-kata tulus dari kedua kakak iparnya. Ia menggenggam erat tangan Erwin yang duduk di sampingnya, merasakan kehangatan cinta dan dukungan yang selalu mengalir darinya. Ia tahu, perjalanan mereka tidak selalu mulus, dipenuhi dengan keraguan dan tantangan, tetapi cinta dan kesetiaan Erwin serta dukungan keluarga telah membawa mereka melewati segala rintangan dan mencapai titik kebahagiaan ini. Terima kasih, ucap Lia dengan suara bergetar, air mata haru membasahi pipinya. Terima kasih untuk cinta dan penerimaan yang tak bersyarat dari kalian semua. Lia sangat bahagia dan bersyukur menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini. Malam itu, di tengah kehangatan pelukan keluarga dan ucapan selamat yang tulus, Lia merenungkan betapa jauh mereka telah melangkah bersama. Ia tidak hanya berhasil membangun bisnis impiannya dari nol, tetapi juga telah menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan hanya dalam bangunan tempat ia berbagi hidup dengan Erwin, tetapi juga dalam hati keluarga suaminya yang kini menerimanya dengan sepenuh cinta dan kebanggaan. Ia belajar bahwa keberagaman dalam keluarga bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang tak ternilai harganya, dan cinta sejati mampu menjembatani segala perbedaan dan prasangka. Daster sederhana yang dulunya menjadi simbol perbedaan dan bahkan cibiran kini telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah suksesnya, pengingat yang manis akan perjuangan, ketekunan, dan penerimaan yang akhirnya ia raih. Kisah Lia adalah cerminan yang indah bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keberanian untuk menjadi diri sendiri dan dicintai apa adanya, dalam segala kesederhanaan dan keunikan yang dimiliki.